host. Oke Pak, oke saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga masih dalam keadaan sehat ya dan semangat. Jadi hari ini kita akan ada kuliah tamu tentang MySQL. Jadi sebelum saya mulai, silakan Anda menyalakan kamera dulu. Saya tunggu 1 menit. Oke, di sini sudah hadir ada teman baik saja. Namanya adalah Mas Turma Dani. Nanti kita akan belajar tentang penggunaan MySQL di beberapa topik gitu. Jadi harapannya adalah nanti kita juga belajar tentang hands-on dari penggunaan MySQL. Jadi saya perkenalkan dulu beliau. Jadi untuk kuliah tamu hari ini adalah Mas Norma Dani Risdiandita. Jadi beliau itu menamatkan S1 Fisika di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan satu angkatan sama saya 2011 sampai 2015. Kemudian melanjutkan S2-nya tentang fisika juga di Imperial College di London. Nah, beliau menamakan S1 di UGM dan juga S2 di ICL. Di sini ada beberapa pengalaman pekerjaan beliau sebagai data scientist di Cellstock, terus juga data scientist di Datanest, terus sebagai lead data scientist di Azim AI, dan sekarang menjadi co-founder dan juga CEO di Nvidia gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah company yang research-nya mengenai tentang AI, data science juga software engineering. Gitu. Jadi tanpa membuang banyak waktu, kepada Mas Norma saya persilakan. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya. Jadi kali ini saya akan share screen dulu ya. Masih disabled Mas Pak Rezi ya Pak. Oke. Nggak bisa Mas? Oke, screen aja share. Oke, kali ini judul dari lecture kali ini adalah Big Data Analytics dan MySQL, di mana kita pengantar. Jadi nanti kita akan mulai belajar bagaimana itu SQL secara dasar ya, dan juga sedikit penerapan dan juga prakteknya, dan juga pengenalan mengenai Big Data Analytics. Oke, seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Rezi ya. Saya dari MIPA Fisika, jadi Fisika Teori dan Komputasi. Dulu saya mengerjakan pemrograman juga, berlanjut ke Imperial College London, tertarik untuk eksperimen solar cells, dan juga saya bekerja sebagai data scientist dari 2019, sebenarnya sampai sekarang. Ketika saya bikin company sendiri juga berkaitan dengan saya handle semuanya termasuk AI, data science, dan juga software engineering secara umum. Oke. Untuk jadi teman-teman sekarang lagi hot topics ini big data itu dengan kenapa sih apa yang disebut dengan big data gitu. Di era big data ini definisinya biasa diringkas sebagai 3V. Jadi ada volume, jadi ukuran datanya, mulai dari terabyte sampai zettabyte itu sekarang bisa disebut dengan big enough to be called big data. Habis itu velocity, nah, jadi dia speed of generation-nya sangat kencang gitu kan. Dan juga variety, jadi jenisnya ada structured, unstructured, sama semi-structured. Oke, untuk secara detailnya, big data ini terdiri dari yang pertama, V pertama adalah volume. Jadi teman-teman yang paling kecil dari bisa disebut big data adalah terabytes. Kenapa sih terabytes? Jadi saya punya definisi sendiri ketika kita beli komputer. Jadi paling maksimal itu 500 GB secara umumnya. Sekarang itu yang SSD. Jadi tidak cukup untuk ukuran satu buah komputer. Jadi untuk desain dari sebuah big data itu perlu cluster-cluster komputer yang mana disatukan dengan mekanisme tertentu. Dan dia harus pertama dapat diakses dengan efisien. Jadi mau data kalian itu kan lebih dari satu komputer, maka dia terdistribusi di banyak komputer, harus secara efisien harus memetakan data-data teman-teman ini untuk bisa
ambil gitu. Ketika kita mau mencari informasi tertentu dengan efisien bisa diambil. Oke. Jadi ada teknologinya sendiri. Yang kedua, data tidak dapat dihancurkan. Memiliki duplikasi di berbagai komputer bahkan belahan dunia. Misalnya kalian teman-teman nge-save di cloud gitu kan, kayak Google Drive gitu. Kebetulan pasti nggak cuma satu komputer, jadi ada di server Amerika, misalnya sama di Asia atau apa, katakanlah worst case ada nuklir bom gitu di satu kota hancur gitu, servernya hancur, ada duplikatnya di tempat lain gitu. Habis itu kecepatan akses harus luar biasa cepat, dan teman-teman tahu kan kenapa perusahaan zaman sekarang selalu mencoba untuk menaruh fiber optics koneksi itu kayak di bawah laut. Jadi mereka kayak budgeting besar-besaran untuk supaya bisa membuat network dari big data ini. Oke, untuk ukuran big data, Humanity ini telah pass 1 zettabyte mark itu di 2010. Angka ini setiap tahunnya itu kayak misalnya data dalam 3 tahun terakhir itu lebih besar daripada data yang dihasilkan in history, karena yang keberadaan cloud computing ini, cluster-cluster ini. Oke, berikutnya velocity. Dalam 60 detik ada 3,3 juta post baru pada beranda Facebook gitu kan. Oke, ini cukup besar, sangat-sangat besar. Jadi semua ini infrastrukturnya harus luar biasa besarnya. Yang ketiga adalah variety, jenis. Jenis data itu ada 3, structured data, unstructured data, sama semi-structured. Structured data ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu MySQL. Bahasa SQL ini variety-nya banyak, jadi kayak nggak cuma MySQL doang, ada MySQL, Postgre. Kalau yang Google BigQuery dan Amazon Redshift ini dia service yang emang di SQL yang udah di optimize untuk big data. Yang kedua, unstructured data. Kalau teman-teman punya gambar, video, audio, file, dan data yang di luar tabular, gitu, yang ada di database, relational database ini disebut unstructured data. Yang ketiga adalah semi-structured JSON. Misalnya ada JSON, XML, NoSQL. Apa itu semi-structured? Ya, akan dijelaskan next ya. Jadi SQL ini tabel gitu. Anggap aja sebuah tabel yang bisa berelasi satu sama lain. Kalau JSON ini yang semi structured ini dia lebih punya kebebasan karena bentuknya ada key value-nya, key-nya ID misalnya, 1, name, siapa, dan ini bisa bercabang sampai dalam gitu. Dan ini punya kebebasan yang lebih, tapi untuk secara nge-manajemen lebih mudah di-manage SQL, ada plus minusnya. Kalau JSON ini dia lebih bebas seperti itu, kalau SQL lebih terstruktur. Maka dari itu disebut structured gitu kan, sama semi structured. The next one, jadi big data frameworks ini gede banget. Jadi semua perusahaan demi handling data yang begitu besar ini, mereka toolsnya banyak, tapi sebagai kita teman-teman semuanya ketika nge-handle data, jadi apapun yang diperlukan saja. Jadi kita sebagai analis, kita hanya tahu apa sih question kita terhadap data gitu, yang mana kita melihat di data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita butuhkan. Gitu. Oke, biasanya di big data ini titles-nya banyak ya, tapi biasa kalau di pengalaman saya ada tiga yang biasanya ada. Jadi data engineering, data scientist, or machine learning engineer, atau biasanya disebut machine learning engineer. Yang ketiga data analis. Oke, jadi ini adalah orang-orang yang dalam satu perusahaan itu menghandle big data. Oke, data mentah ini itu diolah dulu. Jadi data engineering itu tugasnya bikin infrastruktur. Jadi kayak instalasi kayak instalasi infrastrukturnya, servernya, dan flow-nya itu data engineer. Gitu. Ketika ada data masuk, misalnya tabel,
dari website gitu, misalnya website toko online gitu. Itu kan bentuknya streaming, kalian teman-teman ngeklik itu akan direcord semuanya, teman-teman posting produk akan ada gambarnya, kalian mungkin teman-teman masukin video dan itu dimasukin sebagai MP4, itu sebagai unstructured data juga, teman-teman masukin informasi produknya itu dalam akan diambil sebuah tabel, dan itu semua itu masih dalam bentuk data mentah. Oleh data engineer atas saran data scientist dan data analis ini akan mengambil, jadi dia seperti engineer yang membuat pipeline, membuat flow gitu. Jadi datanya itu bisa terproses dan ini data yang siap dimanfaatkan oleh title-title yang lain ini dari data scientist dan data analis untuk dimanfaatin. Sebagai contoh misalnya ada yang tabel produk tadi di MySQL ini dibuat dalam bentuk tabel, dia akan ada nama produk, ada isinya, ada informasi tertentu, ada gambar. Nah, gambar itu karena dia unstructured, dia akan disimpan di storage, yang mana di MySQL ini akan ditentukan lokasi datanya di mana sih. Jadi kita bisa rapi kayak gitu. Nah, itu tugasnya data engineer ini untuk merapikan data-data itu untuk bisa dikonsum sama yang lain. Nah, teman-teman pasti pernah ya kayak ketika buka toko online gitu, karena contohnya yang paling mudah ya. Jadi data scientist dan machine learning engineer ini tugasnya kayak lebih ke automation. Jadi bikin search engine, jadi datanya itu bisa dibikin, kalian bisa teman-teman bisa nge-search data itu semuanya berkat ya data scientist ini. Dan juga recommendation engine, ada rekomendasi nih mau beli apa di bawah gitu. Jadi itu ada statistical calculation, jadi perhitungan statistik atau matematika itu yang semuanya untuk menghasilkan recommendation engine. Fraud detection, ada misalnya teman-teman mencoba untuk beli di toko online yang istilahnya lewat, aku nggak nyebut merek sih, kayak misalnya WA-an gitu kan, kita transfer duit nih, kayak di sana kita ditipu, misalnya suruh transfer 30 juta gitu. Tapi ketika jadi datanya itu, data informasi itu semua kelihatan seperti pengalaman fraud sebelumnya. Jadi dia akan nge-catch secara otomatis. Jadi data scientist ini mau memprogram ini semua ke dalam sistem untuk nge-catch ini, kayak nge-catch suatu transaksi untuk digagalkan. Terus ada forecasting, bisa memprediksi, misalnya biasanya demand forecasting. Jadi teman-teman dari perusahaan, dari data yang banyak itu diolah oleh data scientist untuk memprediksi kira-kira bulan depan kita mau restock berapa barangnya. Gitu. Terus ada credit scoring untuk kredit, gitu. Misalnya kita mau mengajukan piutang, gitu. Semua record kita akan otomatis dilihat oleh komputer, oleh sistem, dan kita ini cocok nggak sih untuk dapat kredit gitu. Jadi sistemnya, jadi membantu analisa manusia itu dalam waktu ya cuma menit yang tadinya bisa berhari-hari gitu kan. Itu tugasnya data scientist dan machine learning engineer. Untuk data analis ini biasanya bentuknya laporan. Jadi skill set dari data analis ini mengambil data untuk divisualisasi data, misalnya hasilnya, outputnya. Nah, ini bentuknya dashboard dan juga laporan. Kira-kira penjualan kita seperti apa gitu kan. Dan kira-kira ya untuk menjawab pertanyaan bisnis gitu. Atau mau lihat daerah mana sih, kita mau daerah mana yang ngasilin pendapatan revenue dari perusahaan kita yang paling besar, itu semuanya yang berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban, itu data analis. Jadi kalau data scientist lebih ke sistem automating gitu, kalau data analis lebih ke kayak wawasan dan ditampilkan sebagai visualisasi data. Oke, kalau secara data engineer ini bisa diibaratkan sebagai engineer-nya, jadi kayak membuat data pipeline, jadi penjadwalan dan apa itu yang berkaitan dengan sistem. Kalau data scientist lebih ke fitur otomatis, prediktif, ya outputnya seperti ini ya, search engine yang tadi. Kalau data analis ini teman-teman lebih ke ranah bisnis, bagaimana
mempertanyakan pertanyaan yang tepat untuk mencari jawaban di dalam data. Nah, untuk kendala teknis biasanya data scientist dan data analisnya akan ngobrol sama data engineer gitu untuk aku mau data nih untuk ganti-ganti tiap hari gitu. Udah tahu nih esensinya, udah tahu, tapi kalian secara engineering, misalnya analis ini karena lebih ke bisnis ya, mereka udah tahu nih apa yang mau dilihat gitu. Jadi mereka bikin SQL query dan minta data engineer untuk dibikin tiap hari itu ada laporannya gitu. Jadi data engineer akan bikin infrastruktur dan pemrograman untuk menampilkan. Jadi semua ini berkaitan satu sama lain, teman-teman. Oke. Karena ini judulnya data analitik ya. Apa sih yang perlu disiapin untuk jadi seorang analis? Jadi secara teknis itu yang penting kita tahu bagaimana untuk melihat ke data. Jadi ada Excel, MySQL, kalau perlu sedikit bahasa pemrograman dan tools visualisasi data seperti Tableau, Power BI, itu ambil aja salah satu, atau Excel juga sebenarnya udah cukup. Cuman untuk sesuatu yang canggih biasanya ada bahasa pemrograman juga. Untuk teknis ilmu, statistik, karena kita mengambil agregat dari data yang begitu banyak untuk diambil kesimpulan. Mungkin ada finance, matematika, dan ilmu lainnya. Terus kalau non-teknis, perlu skill komunikasi, karena banyak ngobrol gitu kan antara orang teknis dan non-teknis. Kalau peran utamanya adalah mencari pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Gitu. Habis itu lihat ke data untuk ngobrol dengan data kita perlu tools-tools ini, Excel, SQL, terus alat-alat tersebut. Oke, untuk kita masuk ya ke relational database SQL. Jadi pengertian apa itu Mas? SQL itu adalah dia open source relational database management system. Dari kata relational berarti dia sebuah database management system yang bentuknya tabel kayak gini. Jadi ini adalah kolom-kolomnya, misalnya ada tabel product lines, tabel products. Itu kolom-kolomnya berkaitan satu sama lain, misalnya sebuah relasi. Maka dari itu SQL itu termasuk salah satu structured data, structured yang mana singkatan dari structured query language. Yang mana MySQL ini hanya flavornya. Jadi yang penting SQL-nya itu MySQL itu kalau nggak salah yang punya Oracle, kalau Microsoft Postgre itu aku kurang tahu. Kalau Microsoft SQL Server, Microsoft, dan Oracle Database gitu. Kayaknya MySQL ini Oracle ini. Oke, nah saat ini big data storage yang telah dioptimize untuk keperluan big data ini yang menggunakan bahasa SQL itu ada, yang saya tahu ya ada dua. Jadi Amazon Redshift sama BigQuery. Untuk sementara mereka sintaksnya pakai SQL sama gitu kan. Cuma mereka sudah optimize untuk ukuran data yang begitu besar gitu. Kalau MySQL sendiri emang kita perlu penanganan khusus sih untuk bikin, by default dia tidak untuk big data, tapi bahasanya sama sih dengan ini, tapi kalau ketika MySQL kita butuh data engineer dan semuanya itu untuk bikin sebuah infrastruktur. Oke, tapi kita udah ada nih yang dua ini, Google BigQuery sama Amazon Redshift ini untuk handle data yang udah besar, udah embedded, mereka udah battle tested gitu. Oke, untuk instalasi ya, kemarin saya udah tak kasih ke Pak Rezi. Oke, jadi ada dua. Ada MySQL itu ada dua, dibagi menjadi server. Jadi servernya itu adalah tempat di mana nge-store datanya tersebut. Dan juga ini klien ini untuk membaca data tersebut. Oke. Untuk instalasi udah tak bagi ya, teman-teman. Oke. Ini ada host, username, dan password. Ini udah ya. Yang perlu diperhatikan. Oke, terus Beekeeper. Beekeeper itu adalah kliennya.
Instalasinya ya sederhana sih. Ketika selesai bisa dibuka. Jadi nanti kita buat koneksi ini ke servernya. Oke, dari klik and choose create connection type. Jadi connection type itu dibagi host, port, username, password. Ketika teman-teman udah bikin, langsung klik connect aja ya. Nah, ini tampilan Beekeepers. Oke. Oke, sekarang sambil buka ya. Oke, ini sudah saya save ya. Jadi koneksinya ada username, passwordnya localhost 3306, ada user dan password. Ini saya install di lokal. Oke, ketika dibuka ini masih kosongan, nggak ada database, paling ada database yang berkaitan dengan user dari MySQL dan yang berkaitan dengan sistem. Untuk memulainya, jadi sederhananya kita mulai dengan untuk melakukan sebuah operasi itu di as a query. Oke, kita mau import data ya. Oke, jadi ini database, lokasinya di kiri. Yang perlu dihafalkan adalah database, tables, query, dan resulting query. Kalau teman-teman punya project, taruhnya di databases. Dari project 1 misalnya berkaitan dengan penjualan gitu, maka penjualan target itu ada di satu gitu, ada di ranah databases. Nah, di dalam ranah databases ini ada tabel-tabel yang berkaitan dengan project yang teman-teman punya. Ini menurut selera aja sih, tapi secara umum seperti itu. Habis itu query ini adalah untuk memasukkan, jadi kita mencari informasi yang berinteraksi dengan data yang ada di databases dan tables ini dengan query. Nah, ada hasilnya, hasil query-nya bisa di sini. Terus untuk pertama-tama kita coba tuh database creation itu bisa create database dengan nama tertentu. Use my database berarti menjadikan my database itu sebagai database default, database yang paling database yang kita gunakan. Kalau misalnya ini drop table if exists, kalau misalnya ada table yang namanya my table ini akan dihapus. Terus kita coba create table dengan kolom no, number, and name, yang mana primary key ini berkaitan dengan kunci, jadi kunci seperti nomor tabel gitu. Habis itu kita masukkan data itu dengan insert into my table di kolom number dan name dengan nama 1 dan nama no name. Jadi isi kolom number sama name ini diisi masing-masing data gitu. Misalnya ini Bayu, Aska, dan Afif itu S bagian name, kalau 1 2 3 S key, S number or the primary key. Habis itu kita select semua kolom dari tabel my table, dia akan dimunculkan. Oke, untuk pertama ya, kita memakai public database yang classic models. Classic models ini bisa di-download ya, teman-teman. Aku perlu share ini di chat. Ukurannya sih sedikit sih, dia cuma berapa kilobyte kalau nggak salah, karena data tabel itu ini ada 200 kilobyte. Ini bisa dibuka sebagai teks biasa. Oke, ini
ada create database. Nah, ini komen ya. Jika if not exist dengan nama classic models. Default karakter dan ini semuanya komentar. Kita jadikan classic model sebagai database utama. Kita drop kalau misalnya customer ini, tabel customer ini nggak ada. Nah, ini ada panjang sekali, insert into customer, buat table, insert into customer. Nah, ini untuk data latihan. Ini ada panjang nih, ada employee. Nah, semuanya kita copy. Kita copy. Masukkan ke query ini. Oke. Nah, kita bisa run. Nah, aku udah masukin ya. Di kelas models ini bisa dibuka seperti ini. Kalian juga bisa interaksi teman-teman untuk membuka customers. Tabel customer, ini ada customer number, customer name, contact name, semua informasinya bisa dilihat. Oke, dari tabelnya. Ini emang secara basic itu emang sudah dimanjakan dengan klien ini untuk bisa melihat tabel dengan seperti ini. Kalau misalnya secara manual, teman-teman, jadi MySQL ini by itself mengerjakannya di dalam terminal, jadi dalam kayak ngetik gitu, jadi harus secara manual mencari datanya itu lewat sini. Customers limit 5. Kenapa limit 5? Karena untuk data yang ukurannya besar, dia takutnya query-nya bakal lama. Jadi kita bisa sampling ini, setidaknya tahu kolomnya apa aja. Nah, star ini semua. Select star from customers. Ini seperti bahasa Inggris biasa aja. Kita bisa melihat semuanya. Kita bisa juga ganti misalnya. Select star from payments. Limit 5. Oke, ini dari resultnya ini ada dua. Yang satu yang baris atas dipisahkan oleh titik koma, semicolons. Dan juga result 2. Result 2 adalah dari payments. Customer number, check number, payment data, mail. Bisa dilihat juga dari kita cocokin gitu. Kalau teman-teman udah pakai aplikasi seperti Beekeeper ini enak, jadi bisa lihat langsung tanpa perlu nge-query sebenarnya. Kecuali perlu butuh yang lebih advance dari sekedar melihat tabelnya. Jadi teman-teman butuh query. Terus ini data klasik model ini lengkap nih, ada penjualan, ada nama produk, ada payment pembayaran, dan orders, dan seperti itu customer name dan semuanya. Postal code itu ada, lengkap sekali. Oke, untuk sementara ini ada yang kesulitan untuk memasukkan datanya ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi gimana masukin datanya? Oke, kemarin udah tak kasih untuk instalasi, udah belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, Ya, Pak. mungkin satu share screen coba. Boleh nggak? Untuk sambil saya pandu gitu supaya teman-teman ngikutin. Boleh, Pak, jika berkenan. Mas Aulia saya jadiin host juga ya. Wah, terima kasih, Pak Rezi. Oke, silakan. Tunggu. Nah, jadi kan ini yang ini belum muncul kayaknya. Oke, udah. Sudah muncul? Udah. Iya. Oke, itu di kiri. Coba di kiri. Di kiri MySQL itu ada drop down. Ada Oke, apa? belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada, ya. Oke, bisa download data tadi nggak? Yang aku share di chat. Yang ini bukan, Mas. Yang MySQL Sample Database. Yes. Oh,
Tunggu sebentar. Kayaknya lebih enak untuk share screen seluruh. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, ini Mas. Oh, oke. Itu di copy semuanya. Semuanya. Semua. Ya, termasuk ini juga ya. Iya, nggak apa-apa, itu komen soalnya. Copy, lalu taruh di sini ya Mas. Taruh di query. Yes, terus run. Kan, nah itu run. Everything. Oke, cukup lama ya. Coba lihat di drop down di MySQL kiri atas itu. Udah nggak? Masih belum Mas. Coba di close semua Ini. apps-nya. Semua apps-nya. Ya ketika Berarti- awal-awal emang Berarti jadi buka lagi. klien apps ini saya udah milih-milih itu memang banyak. Secara kadang nggak stabil. Oh iya, yang recent itu klik kiri kanan, recent itu bisa diklik lagi. Oke, coba lihat di drop down udah ada belum? Nah, udah ada itu. Oke. Oh, berarti emang kayak gitu ya Mas ya untuk masuk ke. Jadi kalau misalnya masih belum masuk, tinggal di running aja. Kalau nggak masuk, tinggal di reset lagi ya Mas. Iya, ya, emang. Jadi klien ini tuh aku udah emang MySQL yang klien, kalau servernya oke-oke aja sih. Cuman kliennya softwarenya nggak begitu bagus, rata-rata semuanya jarang. Tapi kalau close dimasukin lagi nggak apa-apa. Oke, berarti ini udah aman ya Mas ya. Saya siap-siap. Udah. Oke, siap. Itu bisa diklik coba customers itu udah aman sepertinya. Ya, oke. Oke, makasih ya Mas. Saya siap-siap dulu. Oke. Thank you. Mas Norma, itu ada pertanyaan dari Mbak Arin. Saat di run saya hasil, ketika query itu no result, emang itu insertion, jadi memang nggak ada hasilnya. Tapi teman-teman bisa misalnya nanti ini ya kibarnya. Ketika select ini kan ada 2 baris, ini bisa dibuat, lihat result 1, result 2. Kalau yang tadi query tadi kayaknya nggak ada sih, karena dia semuanya insertion, create database, executed successfully, no result, 0 row affected, karena memang kosong gitu. Dia nggak ada query yang select tadi, cuma insert semua, nggak masalah. Oke. Oke. Mungkin tak tunggu setengah menit jadi 40 detik untuk teman-teman yang masukin datanya. Oke. Oke, untuk jadi database itu adalah classic models. Kita bisa dengan sintaks use classic models untuk menjadikan classic models ini sebagai default database. Habis itu kita bisa select start from the table customers tadi dengan limit 5. Atau dengan seperti ini. Jadi select start from classic models database di kiri, habis itu titik customers limit 5. Itu salah satu cara juga. Terserah seleranya teman-teman mau gimana. Bisa dicoba kok ya. Select. Select. So use classic model. Select start from customers limit 5 gitu. Ini sama aja dengan kalau misalnya aku bikin baris yang baru ya. Classic models customers kita run.
Nah, resultnya ada 3 kan. Baris pertama use classic models, baris kedua seperti ini, baris ketiga sama aja. Oke, tergantung seleranya teman-teman mau yang mana. Tapi secara aku yang classic models ini yang bawah, format yang bawah itu lebih aman sih. Karena kita kadang tidak tahu default database-nya apa gitu. Oke, next. Oke, ini yang query dari lebih dari 1 baris yang kayak barusan sebenarnya. Terus, nah, tampilkan tampilan kolom dengan baris tertentu misalnya. Kita dari tab customer ini ada customer number, customer name. Ini semuanya kolom-kolomnya kita bisa pilih aja sih 2 misalnya. Kita mau customer name sama ya last name-nya dari orangnya ini. Customer name di sini nama perusahaan ya kalau bisa dilihat. Last name-nya dari orang tersebut, orang yang nge-handle kontaknya. Bisa ini untuk query yang pendek-pendek saya bisa itunya ya apa? Bisa ngetikin, tapi nanti kalau yang panjang-panjang saya kopas saja dari GitHub saya. Customers. Oke, bisa pilih 2 aja dari tabel customer ini. Oke, customer name sama kontak last name bisa muncul seperti ini. Oke, untuk secara best practice teman-teman harus menuliskan kolomnya secara best practice karena ukuran data itu besar. Ketika kita nge-query kadang ada cost-nya gitu. Kalau ini di lokal nggak masalah ya. Nanti bisa berat banget jadi ketika nge-query bisa lama banget kalau datanya besar banget. Maka dari itu ambil aja yang ini yang diperlukan. Oke. Next. Oke. Semua tabel dalam database bisa di-show dengan show tables. Jadi kita udah menentukan nih the default database classic models ini. Kita bisa lihat nih semua tabelnya. Jadi misalnya use classic models. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tertinggal untuk ini ya bisa nanti tak bagiin semuanya. Ada GitHub-nya juga, nanti ada query-nya juga. Nah, ini result-nya karena ini baris pertama, kita lihat baris kedua. Oke. Customers, employee, dan semua tabel yang ada di kiri ini. Kita udah pakai web, udah pakai desktop app-nya yang untuk klien udah nyaman nih, udah bisa kelihatan semua. Jadi kalau mau melihat secara pemrogramannya ini show tables. Next, sorting. Oke. Kita mau sorting ini adalah kalau misalnya lihat teman-teman untuk SQL itu sebenarnya mudah karena dia seperti bahasa Inggris. Kita bisa mengambil data-data di sorting ya, dari bagian amount ini. Jadi ini adalah data payment. Data tabel payments ini ada macam-macam ya. Lihat. Nah, ini ada customer number, check number, payment date, sama amount. Kita mau melihat 10 ya kalau nggak salah. 10 transaksi yang paling besar. 10 transaksi amount ini yang paling besar. Kita bisa masukin ya. Select customer number. Jadi kita lihat customer number. Ini secara best practice kita tulis kolomnya. Check number, payment date, sama amount. Order by, kita order berdasarkan amount. Descending, ini descending. Descending ini urutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Jadi kebalikan by default kalau nggak ada optionnya ini, dia akan ascending. Nah, ascending dimulai dari yang paling kecil. Terus kita batasi untuk 10 orang aja, limit 10, limit row.
So on the top one, jadi ada 10 baris yang paling atas ini adalah 120.000 US dollar sampai sekian. Ini berurutan dari besar yang paling kecil. Oke. Ini nanti kita rekamannya ada di sini di GitHub saya untuk sorting. Ini ya, ini bisa dimasukin. Oke, seperti ini. Amount dari yang paling atas ke paling bawah. Karena ini satu row, jadi udah resultnya ini tidak ada option. Oke. Oke, the next one, menyaring data. Jadi kita menyaring data ini adalah dengan where. Kan ini bahasa Inggris ya, where. Memilih data dengan keadaan tertentu. Misalnya kita mau mencari di table customers ini yang berasal dari Singapura. Jadi select kolom nama-nama dari di tabel customers tersebut dengan yang mana city-nya itu lokasinya di Singapura. Untuk sintaksnya ini ada, sepertinya nggak perlu kutip ini sih, tapi ini agak fleksibel sebenarnya. Teman-teman bisa eksperimen sendiri. Jadi misalnya kita mau filtering. Oke. Jadi kita masukkan. Selectnya nggak masuk. Oh ya, ini untuk formatnya, kalau misalnya ada koma, ada spasi atau tab, ini nggak begitu, dia tidak begitu masalah. Yang muncul nih, yang mana customer name yang dari Singapura. Ini tambahin city ya. Nah, city-nya Singapura nih semua. Oke. Mungkin next. Listing. Nah, listing itu Unix mencari kolom, melihat semua elemen dari kolom-kolom dengan menghilangkan semua duplikatnya. Misalnya ini city ya, country. Oke. Ini adalah distinct dari city dan country. Ini harusnya bersampingan ya. Sama kayak gini. Kita melihat data dari customers. Customers, city dan country. City dan country ada. Misalnya Las Vegas USA, di bawah juga ada Las Vegas USA, tapi kita mau yang Las Vegas sama USA ini untuk muncul sekali aja. Gitu. Jadi misalnya kita select, oh ya ini huruf kecil nggak apa-apa ya, city, select distinct, city sama country. Di distinct, city dan country ini semuanya kayak jadi satu kombinasi, terus dihilangkan duplikatnya. Oke, contoh kita urutkan ya. Sebab di order dari country dulu, habis itu city. Jadi kalau order ini, kalau string ya, string itu huruf karakter seperti ini secara alfabetik, jadi ini Australia semua. Kalau habis itu setelah country di sort berdasarkan country, di sort berdasarkan city. Jadi dari C, G, M gini. Dilihat kan nggak ada dari city dan country ini yang punya duplikat satu sama lain. Jadi ini gunanya sintaks dari
string ini. Oke, untuk the next Boolean operator. Jadi kalau teman-teman tahu Boolean operator ini AND atau OR. Ada dua itu. Jadi kalau AND itu gampangannya ya, jadi semua statement itu dia bakal benar kalau dua-duanya benar. Kalau OR itu kalau ada salah satu aja yang benar, dia akan jadi benar. Sebagai contoh untuk lebih intuitif, kita langsung ke use case saja. Bentar, jadi ini kan N ya, operator N. N akan memunculkan data yang kondisi tiap data memenuhi semua kondisi yang dicakup operator N. Jadi misalnya ini mencari yang mana country-nya itu USA dan state-nya California. Jadi dia harus USA dan California gitu, harus dan dia dari country USA dan California gitu. Coba dilihat ini kan ketika kita lihat datanya ada USA dan California. Operator ini copy. Oke, mungkin ini GitHub-nya tak share aja. Teman-teman bisa langsung mencoba secara langsung. Ini di run. Oke, jadi ada customer name, negaranya di mana, dan state yang hanya menunjukkan USA dan California. Oke. Next. Untuk OR ini atau, jadi ketika di atau itu menunjukkan dia kalau memenuhi salah satu aja maka dianggap iya gitu. Coba lihat misalnya where country USA or country French. Jadi yang USA sama French dia akan muncul tetap. Dan juga kita bisa kayak bentuk ada N-nya juga dia disatukan dengan huruf kurung dengan kurungan gini. Dengan kredit limit di atas 100.000. Oke. Kita coba ya. Oke, ini ada USA, France. Ya, yang dengan kredit limit di atas 100.000. Oke. Next ya. In. Nah, ini kalau in dia lebih ke jika ada operator ini in, kita bisa membuat sebuah list, misalnya country in USA, France, gitu kan. Semua dia akan memunculkan semua kolom ini yang berdasarkan country-nya itu di salah satu dua ini. Coba bisa dilihat kan USA dan French. Oke, ini. Oke, bisa dilihat. Seperti ini. Ini dilihat dari tabelnya Office ya. Country dan USA dan French. Oke, selanjutnya not in. Not in ini operatornya seperti konjugat dari operator in. Apapun yang nggak ada di USA dan French.
Coba bisa dilihat kalau London, Sydney, sama Tokyo itu kan mereka bukan di sini, bukan di USA atau France. Not in. Jadi yang lain dia akan coba tahu country. Oke, UK, Australia, Japan. Ini nggak ada yang dari USA dan France. Next, Bitwin. Kalau operator Bitwin ini nyaring baris data berdasarkan data tersebut itu dalam jangkauan range. Ya, ini simple ya. Jadi dia yang mana dari products itu yang harganya di antara 90 dan 100. Bisa dilihat kayak gini. Bitwin. Punya yang agak advance itu habis ini. Walaupun termasuk masih oke lah ya. Bitwin. Oke, dari harganya nggak ada yang di bawah 90 dan di atas 100. Jadi dicakup ini semua. Next. Jadi untuk tabel lain ya, nanti bisa bereksperimen dengan untuk operator N, or in, not in, dan Bitwin. Dengan tabel lainnya, ini tugas mandiri. Oke, nanti ada operator Bitwin ini bisa diganti dengan N, dan pembanding nanti. Misalnya equal gitu, tadi kan banyak ya yang kayak where ini sama dengan apa, ini bisa diganti kurang sama dengan, besar sama dengan. Dan juga untuk operator lainnya ada like, limit, sama is null ini dia lebih ke like nanti stringnya itu ada nama karakternya, misalnya ada apa gitu, ada misalnya country USA ada US gitu. Untuk kalau limit itu tadi yang melimit jumlah row-nya, dan is null kalau misalnya ada kolom yang kosong itu bisa dimunculkan. Terus operator berikutnya adalah join. Jadi dari tabel-tabel itu bisa di-join teman-teman. Kalau secara diagram Venn-nya, left table ini mencakup semua yang ada di tabel bagian kiri. Gitu. Kita left table itu yang kita mention awal. Gitu. Kalau right table yang kita joinkan. Jadi semua yang left table ini walaupun nggak ada di left, walaupun nggak ada di right, harus semuanya tuh, walaupun di right itu nggak ketemu, harus ada di left, itu harus di mention semuanya. Ini ada 4 ya, left join, right join, clear join, sama full join. Oke, detailnya seperti ini. Oke. Misalkan ada 2 tabel, product code sama product lines. Kita mau tahu nih digabungin antara dua tabel ini. Yang products itu tabel kiri dan product lines tabel kanan. Kalau product codes-nya, kalau product line ini kan yang sama product line ini, dia akan digabungkan. Nah, kalau inner join ini yang semuanya itu ada di product dan ada di product lines. Kalau bisa dilihat contohnya seperti ini. Oke, ini enggak ada. Oke, jadi sintaksnya ini seperti ini. Dari tabel 1, ini adalah tabel kiri, products. Sama inner join product lines itu tabel kanan. Dia akan dibuat alias T1 dan T2. Dan tabel-tabel yang akan kita ambil itu bisa di salah satu, bisa di dua-duanya. T1 dari product code tadi, T1 product name, dan T2 itu ada di tabel yang di product lines ini. Nah, bagaimana nyambungnya? On yang mana T product line ini sama dengan product line di tabel yang
kiri T1 yang ada dan ada juga di tabel produk lain juga. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya perlu dipraktekin. Mungkin secara kurang intuitif ya tadi ya. Ada tabel products. Products ini ada product code kayak gini. Terus product lines. Ada motorcycle, classic cars. Nah, yang penting ada kuncinya ini adalah product line di sini. Motorcycle sama classic cars. Terus kita lihat product lines. Product line itu produk kanan. Dan di antara ini semua kan kalau nggak salah ini cuma ada berapa ini? Ada 7 ya. Ada truck and bus ada. Truck and bus. Classic cars ada. Ini di antara. Nah, planes ini planes nggak ada ya. Oh ada. Kemarin di sini. Ships. Mungkin kita langsung run aja dulu. Dari satu-satu. Oke, karena ini result yang 2. Jadi ini semua adalah nama product name itu yang kendaraannya ada di yang produk lain ini ada di tabel ini dan ada di tabel ini. Dari tabel. Oke. Ini teman-teman bisa coba sendiri ya untuk bisa lebih paham. Next, untuk left join ini dia yang penting di kiri ada, yang kanan itu nggak mesti ada. Jadi misalnya, nah ini perumpamaan yang bagus ini sebenarnya karena kan ya kuncinya itu di F123, tapi di sini 135 nggak ada tuh. Nah 2, makanya di 2 itu ketika digabungin MF ini di sini, tapi dia yang di B ini di-nolin gitu kan. Tabel 1 di sini. Kalau angka 1 ini di sini ada. Di 1 ada. Nah, ini 2 nggak ada, tapi dia tetap dimunculin yang di kiri ini, yang di kanan dikosongin. Oke. Kalau tadi, kalau yang inner itu ini dibuang bagian sini, karena dia harus dua-duanya ada. Oke. Mungkin kalau tabel ini customer sama orders, kalau teman-teman lihat ini ada yang American Souvenirs ini, yang order kanan ini kosong. Jadi dia menunjukkan left join. Yang penting karakter yang di kiri, yang customer number itu lengkap. Gitu. Oke, bisa dicobain ya. Join. Oke, dia baris kedua. Oke, ini ada kosong. Nah, ini ada yang kosong nih, sini kanan. Karena dia nggak ada di tabel yang kedua. Oke. Next. Oke, ada tugasnya itu adalah paling bereksperimen untuk operator right join sih. Right join itu sebenarnya sama dengan left join, cuma yang wajib ada itu ada yang di kanan. Oke. Next, grouping and aggregation. Nah, ini agak tricky juga, tapi bisa bisa dipahami kalau teman-teman mencoba. Jadi oke. Mbak Sari ya. Ini server close the connection. Udah bener belum ya masukin itunya username password. Jadi udah host for
3306 atau yang dipilih berapa kalau pas lagi setting. Username itu sebenarnya user sendiri sih, kalau aku user. Kalau password, di close lagi, di close coba, di close terus dinyalain lagi, di connect lagi. Itu apa kliennya. Jadi, oke, kalau group by ini bisa teman-teman lihat select status. Nah, jadi ya di orders ini, di tabel orders ini ada status. Aku mau ngitung setiap statusnya ini berapa gitu. Jadi dia bisa di group by berdasarkan status, habis itu dihitung gitu. Oke. Mungkin secara intuitif, biar lebih intuitif, peran di sini. Oke, status count kita lihat di tabel orders. Ada ini ship ini berapa ini? Kita mau ngitung yang udah ke ship berapa, yang di cancel berapa, kayak gitu. By orders di grouping berdasarkan status dan dihitung gitu, dihitung berapa jumlah row-nya. Dia count result number 2 ya, seperti ini. Oke. Ship result, cancel, on hold, semuanya itu di dalam tabel itu ada jumlahnya segini. Ship paling banget. Oke. Untuk ini contohnya. Oke, jika tabel itu udah biasanya untuk praktis ya, subquery dan derived table ini cukup itu ya, agak tricky juga. Jadi subquery itu adalah query di dalam query istilahnya gampangan. Misalnya dia mencari last name sama first name dari employee yang office code-nya ada di USA gitu. Ini sebenarnya agak redundant ya, tapi nggak apa-apa untuk menunjukkan di mana untuk menunjukkan sintaks dari subquery ini. Sebagai contoh, select office code from offices where country USA, itu kan muncul office code semuanya. Nah, habis itu office code yang ada di kita akan membuat kondisi yang office code-nya itu ada di dalam yang semuanya ada di USA gitu. Sebagai contoh ini subquery. Kita coba yang ini dulu ya, di dalamnya itu keluarnya apa gitu. Cari yang di sini. Country-nya USA, office code yang country USA itu code-nya 123. Nah, di situ kalau misalnya ini akan mencari nih yang ada, pokoknya office code-nya kalau nggak 1, 2, 3 gitu. Seperti ini. Jika Murphy ini di office from employee. Murphy itu US. Ya, office code-nya 1. Nah, 1 itu ada di US. Oke, next derived table. Nah, derived table mungkin salah satu yang paling sering dipakai sama saya sendiri sih. Jadi misalnya with top 5 products 2003 itu tabelnya ini semuanya. Nah, aku bisa nih, ini bakal jadi tabel baru. Tabel baru, habis itu kita bisa select product name sales dari tabel ini juga. Nah, tabel ini juga bisa di-join ini sama yang tabel yang lain gitu. Dia sebagai satu buah tabel sendiri. Di sini
Ini cukup kompleks ya. Tapi intinya kita adalah bisa membuat tabel sendiri di dalam tabel. Di tengah-tengah itu kita mendefinisikan top 5 products ini, terus kita bisa perlakukan itu sebagai tabel di tabel baru gitu. Oke, seperti ini. Ini kayaknya limitnya 5 ya. Kita buang itu. Oke, dia akan panjang. Tapi dia 5 sih kayaknya. Jadi karena di salesnya itu 5 sales teratas. Oke, ini. Oke, the next one. Nah, ada aplikatif lah. Oke, jadi intinya kita anggap aja sebagai data analis kecil-kecilan gitulah. Kita mencoba untuk use case. Jadi kita akan mulai aplikatif gitu. Untuk menjadi seorang data analytic life cycle itu, ini sebenarnya terlalu 5 step lah, mungkin terlalu sebenarnya bisa disederhanakan sebagai kita bikin pertanyaan yang tepat, terus kita validasi dengan data. Kita validasi dengan data apa, kita bisa pakai framework macam-macam lah, pakai SQL boleh, pakai Excel boleh, pakai Python, R, dan bisa kalau lebih kompleks itu kan lebih enak pakai biasanya Python or R gitu kan. Kita perlu ask the right question, kita ngobrol sama orang, komunikasi dengan yang lain, apakah pertanyaan kita terhadap data itu tepat, dan habis itu kita memilih data yang tepat apa aja, terus kita bersihkan nih data cleaning termasuk yang paling itulah, yang paling lama sebenarnya prosesnya sih. Di samping mencari pertanyaan yang tepatnya itu. Jadi misalnya datanya ada yang kosong, ada yang bolong, terus formatnya salah, apa gitu, kita perlu membenarkan gitu. Format salah dalam kali ini ya mungkin karena beda format aja sih, nggak mesti formatnya benar-benar salah gitu, datanya masukinnya salah gitu. Terus data analitik, kita membuat perhitungan analisa, statistik, matematis kayak gitu. Terus interpretation, execution, data visualisasi dan wawasan berbasis data, kita bisa dapat visualisasinya dan juga wawasannya gitu. Ini sederhananya adalah buat pertanyaan yang tepat dan validasi gitu. Intinya gitu aja. Terus ini ada beberapa contoh nih pertanyaan dari yang aku temuin, yang saya siapin itu ada 3 ya. Jadi misalnya kita mau tahu sih, ini sih transaksi pertama kali dimulai kapan gitu, terus kapan terakhir transaksi gitu. Contoh ini, aku bisa ngambil dari data payments. Data payments itu isinya kayak gini. Jadi dari logiknya ini min, max, atau itu banyak sekali. Teman-teman bisa buka di dokumentasinya, dicoba-coba. Minimum payment date kapan? Ini akan digantikan as start date. Maximum payment date as end date. Kita mau lihat dari kapan gitu. Min max. Oke, ini result. Ini jadi tanggal start itu 2003 tanggal 1/16, 2005 bulan 6 tanggal 9. Okay, next, dari tanggal-tanggal itu kita mau tanya sih sebenarnya perkembangan omset perusahaan itu dari sales ya, salesnya itu gimana sih? Oke, itu bisa balik ya, bagaimana perkembangan omset pendapatan perusahaan dalam kurun waktu ke waktu. Jadi total tahunan kah, bulanan kah, atau mingguan, atau dan juga perlu nggak sih divisualisasi? Kita pengen lihat gitu deh. Kita lihat. Nah, select min payment date. Kalau total ya, max payment date sama sum. Kita totalin nih semua amounts. Nah, ternyata ada 8 million US dollar. 8 dari kurun waktu tadi itu min max. Tanggal awal dan tanggal akhir. Kita run ini ya.
kalau tertinggal teman-teman bisa nanti coba sendiri nih, satu akan bakal saya bagiin. Oke, result yang ketiga kalau salah. Ini harus ada sumnya ya. Oke, itu pendapatannya 8 juta. Oke. Kayak gitu. Dari tanggal start date to end date, ini total pendapatannya sekian. Oke, yang agak menarik itu adalah kalau gimana sih kalau tahunan gitu. Kita mau tahu tahunan. Perkembangannya seperti apa tiap tahun. Nah, ini year scholastic models kita ekstrak nih tahun dari payment date, cuma tahun doang. Habis itu kita jumlahin kita grup by berdasarkan tahun. Jadi ketika tahun 2003 dia akan disum semua yang 2003 doang, bakal masukin ke S omset tahunan. 2004 S omset tahunan jadi 4 sekian. 2005 sekian. Terus saya munculin di Excel seperti ini, Google Sheet sih sebenarnya. Caranya tahunan. Ini sedikit lagi sebentar. Yang result nomor 2. Ini itu menariknya kita bisa download ini sebagai ini ada CSV, Excel sama JSON. Mana aku lebih prefer CSV. Misalnya tahunan ya. Dia dalam format CSV. Ya udah otomatis. Terus kita import nih. Ini sebenarnya udah ada di sini ya. Import file tahunan. Oke. Harus diganti extensionnya CSV. Tahunan. Lupa saya. New sheet. Nah, ini caranya adalah ini X dan sini Y, kita insert chart. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi ini salah satu yang paling simpel karena dengan Excel, dengan Google Sheet seperti ini kita bisa bikin tabel dan kita visualisasikan lewat Google Sheet ini. Kita dari data SQL tadi, nah, kan naik, habis itu turun ya. Dari data penjualannya, omset tahunannya. Habis itu, oke. Next, nah ini query-nya. Nah, ini total pendapatan tiap bulan. Ini sangat menarik ya. Kalau kita bisa coba ke ini query-nya. Untuk per bulan, dia pakai group by juga. Nah, ini sintaksnya adalah kita mencari ini month dan year. Jadi month sama year ini tak ubah jadi karakter, kita concat ya. Ini mungkin untuk lebih dalamnya seperti apa, teman-teman bisa belajar sendiri, nyoba-nyoba di group by ini. Group by berdasarkan karakter ini, date, year, month, sama karakter yang di tanggal per bulan ini. Order by year payment date. Jadi diurutin nih dari tahun yang paling awal dengan month paling awal.
Per bulan ya. Oke, tak copy semuanya aja. Oke, seperti ini. Habis itu setelah download jadi CSV dengan proses seperti tadi, kita bisa dapetin ini. Tahun, query per bulan. Nah, seperti ini sama. Kita bisa lihat ya. Jadi ini setiap akhir tahun menjelang tanggal 1 itu orang-orang pada beli nih, tanggal 12 nih, bulan 12. Begini juga repetisi nih di tahun 2004. Dia bakal berepetisi seperti ini. Berarti memungkinkan juga kita teman-teman marketing itu akan siap-siap nih kalau udah menjelang akhir tahun, mereka bakal advertising-nya bakal gencar banget karena orang-orang pada mau beli mobil gitu. Oke. Situ kita bisa dapat insight nih, menarik kan ya. Akhirnya pemasaran mau gimana nih dari hasil obrolan mengenai omset ini, perkembangan omset ini muncul dia bahkan bisa berkali-kali lipat gitu. Terus pertanyaan ketiga, kita balik. Kita mau biasanya kalau dalam sebuah bisnis itu ada Pareto Principle ya, misalnya kita negara tempat area itu yang ngasih 80% pendapatan itu disumbang oleh 20% tempat, 20% tempat gitu. Jadi negara-negara manakah yang memberikan omset penjualan terbesar? Oke, jadi dari query-nya ini agak cukup menarik sih. Jadi kita bisa mencari sum of total spend tiap country. Lalu kita plot nih. Oke, CSV berdasarkan di sini file insert import berdasarkan new sheet. Semuanya. Insert chart. Nah, ini chartnya bisa diganti nih. Jadi, ini pie chart. Ya, dari USA itu dia dari USA, Spain sama France saja udah 50% lebih nih. Jadi kayak jumlah negaranya itu 3, tapi dia udah mencakup dari sekian banyaknya country. Jadi kita bisa fokus nih secara penjualan itu kita banyakin tenaga di 3 negara ini gitu. Itu bisa. Oke. Untuk selanjutnya, kalau untuk belajar MySQL itu bisa didokumentasinya langsung atau beberapa sumber online, dan juga harus latihan. Jadi problem solving di luar kepala gitu. Jadi kalau saya sih menyarankan hackerrank-nya bisa belajar SQL jadi supaya hafal supaya mengerti gitu bagaimana untuk menjalankan SQL. Jadi saya kredit ada banyak yang dari website ini MySQL tutorial ini. Jadi habis samanya aku tambahin beberapa pertanyaan aja itu yang pertanyaan aja yang dimunculin ya. Terus oke, mungkin sesi pertanyaan sih ada teman-teman. Oke, terima kasih Mas Norman. Jadi kalau saya bikin resume dulu untuk hari ini, jadi kita belajar bagaimana untuk sebenarnya manajemen data ya. Gitu. Jadi nanti bergantung di mana letak data Anda gitu, kalau di institusi Anda. Soalnya kalau pengalaman saya,
saya memang lebih sering gunakan SQL ini hanya untuk preprocessing, untuk menggabungkan beberapa sumber data gitu. Tapi nanti kalau memang Anda lebih nyaman gunakan DR, itu juga banyak sekali fitur yang Anda bisa lakukan untuk inner join table dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kenyamanan aja gitu. Nah, tapi kalau SQL ini kelebihannya memang dia bisa cover banyak sekali data yang bersize besar gitu, large data. Nah, itu juga bisa di cover oleh di MySQL untuk preprocessing gitu. Sekarang ada pertanyaan mungkin dari Mas Jera, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Rezi. Pak, izin bertanya, untuk tadi yang derive table itu cuma bisa top 5 produk aja ya Pak? Soalnya tadi saya coba top 10, top 6 gitu error Pak. Apakah ada cara lain ya Pak ya, supaya bisa menunjukkan tadi urutan yang lebih banyak lagi ya? Makasih Pak. Oke. Bisa ulangi Mas. Aku derived table gimana? Tadi yang derived table kan kalau kita lihat kan itu menunjukkan top 5 produk ya Pak ya? Yang untuk itu kita bisa lebih dari top 5 nggak sih Pak? Karena tadi saya nyoba-nyoba sintaks error Pak. Seperti itu. Errornya apa dulu? Kalau tadi saya coba untuk top 6 gitu nggak bisa Pak. Jadi dia tuh emang hanya bisa 5 produk apa gimana ya Pak? Oke. Coba deh yang tadi mana ya? Iya Pak, baik. Kasih Pak. Mungkin produknya cuma maksimal 5. Coba ganti 6 gitu ya? Iya Pak. Oh masih bisa toh, ada errornya, mungkin ada kebanyakan koma bagian sini gitu. Oh tapi tadi kita gantinya yang di limitnya Pak ya, berarti saya salah tadi berarti. Iya limit ini. Oh namanya ini ya? Iya Pak, tadi saya berarti. Oh lamanya harus sama, ini top 5 products, di sini juga top 5 products. Kalau misalnya ganti nama, misalnya nama saya Dani gitu, di sini harus Dani. Oh gitu, oke Pak, baik Pak. Gitu. Ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Jera. Ini langsung aja Mas Edo. Silakan Mas, nyalain aja mic-nya. Ini ada pertanyaan di chat juga gimana? Dibacain aja Mas Edo. Selamat pagi Pak. Maaf, saya mau nanya aja Pak. Ini SQL sama kayak Google Data Studio ya, lebih kurang ininya Pak. Oke. Kelebihannya Pak ya. Saya belum pernah pakai Google Data Studio ya, tapi ada teman yang pakai. Jadi Google Data Studio itu fungsinya sebagai visualisasi. Jadi kayak Excel tadi yang munculinnya. Nah, sementara biasanya di Google Data Studio itu diintegrasi dengan BigQuery. BigQuery itu juga SQL, Mas. Cuma dia yang nge-provide Google. Jadi misalnya dari Mas tadi bikin yang kayak punya yang tadi saya bikin gitu, tabel yang urutan itu loh, yang di Kopas di import ke Excel itu. Nanti Google Data Studio ini dengan mudah bisa mengimport itu. Jadi Mas bisa langsung dimunculin di Google Data Studio pie chart atau kayak bar chart yang kayak tadi itu bisa. Ya dia kayak pengganti Excel sih kata saya, walaupun Google Data Studio lebih fokus ke visualisasi setahu saya. Oke. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin ada fungsional yang lain yang saya nggak tahu, tapi dulu yang pernah saya lihat itu. Jadi dia digabungin sama SQL juga, tapi SQL-nya flavornya dari Google BigQuery. Gitu. Oke. Oke, Mas Edo jawab? Jawab ya. Oke, silakan Mbak Faradiba. Selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak, boleh lanjut nggak Pak tentang kelebihan, kekurangan, sama limitasi yang dimiliki oleh SQL dibanding aplikasi lainnya kayak R ataupun Python Pak? Oke. SQL itu sebenarnya sih tergantung. Memang beda sih ya. Kalau dari definisinya SQL itu query language ya, untuk mengambil data yang seperti kita lakukan pemeriksaan. Kalau R itu dia lebih statis, dia bahasa pemrograman ya, tapi kayak mungkin emang dibuat sebagai statistik, dia bisa statistik, bisa machine learning juga, dan juga
dia bisa nge-wrangle data juga. SQL itu kan untuk istilahnya untuk membersihkan data itu kan SQL juga bisa gitu kan. Cuman R itu lebih bisa ngapa-ngapain gitu. Apa yang dilakukan di SQL itu kayak mungkin hampir 90% bisa dikerjakan di R juga. Cuman kalau SQL itu ya lebih itu sih lebih simpel gitu ya. Nggak harus simpel juga sih, cuman R itu lebih leluasa aja, fungsinya lebih banyak itu. Dan juga biasanya R itu ngambil data juga dari SQL untuk diproses gitu, secara bisa juga gitu. Dan Python itu dia programming language tapi lebih general lah. Dia library-nya banyak, library statistik juga, library machine learning juga, yang mana dia juga bisa pakai untuk melakukan yang SQL bisa dengan Pandas, ya ada Pandas, Dash, kalau yang big data pakai Dash dan macam-macam lah itu. Tapi Python lebih ke pada umumnya aja sih, dia programming language yang library-nya banyak, community-nya besar. Nanti mungkin lebih fokus ke itu sih, bagaimana kita membuat pertanyaan dari datanya itu sih, mau pakai SQL, R atau Python, aman-aman aja, yang penting bisa selesai gitu. Oke, itu aja sih. Apakah menjawab pertanyaan? Gimana Pak Farah menjawab? Menjawab Pak. Boleh bertanya lagi Pak? Saya tertarik untuk mendalami salah satu program lebih lanjut Pak. Kalau dari Bapak sendiri, rekomendasinya saya sebagai pemula untuk mempelajari lebih lanjut tentang data analis ini lebih baik di aplikasi mana ya Pak? Masing-masing punya plus minusnya sih, tapi saya saranin semuanya aja. Semuanya aja satu-satu. At least dari kita ada melihat plus minusnya yang mana. Untuk kalau misalnya heavy ke data scientist tuh, sekarang data scientist yang itu biasanya Python. Kalau R itu lebih ke data analis juga, karena data scientist juga banyak yang pakai R gitu. Kalau data analis R itu cukup sih, cukup banget malah, kayak udah. Kalau mau yang bikin yang automation dan apa, R agak kesusahan, mending pakai Python gitu. SQL wajib banget untuk yang buat dua-duanya. SQL wajib, R sama Python bisa milih gitu. Oke, gitu. Tergantung keperluan sih, kalau misalnya Mbak di bagian instansinya pakai apa, mending ikut aja. Biar lebih bisa kerjasama kan gitu. Itu sudah menjawab. Mungkin kalau saya nambahin dikit Mbak Farah, tergantung tujuannya ya. Soalnya pengalaman saya kalau ngolah data itu tergantung tujuan. Soalnya kalau gunakan R untuk data image itu nggak terlalu helpful. Jadi Mbak bisa gunakan Python. Tapi kalau hanya untuk bikin report statistik, itu di R udah cukup banyak membantu beberapa package atau library yang bisa Mbak Farah gunakan itu. Mbak gunakan data mining atau text mining, sebenarnya R-nya itu udah cukup bagus lah. Gitu Mbak Farah. Jadi menyesuaikan kebutuhan gitu. Oke. Jawab ya? Udah Pak. Oke. Mas Gregorius silakan Mas. Ya pagi Pak, saya mau tanya untuk di MySQL ini ketika query itu bisa dikombinasi nggak ya Pak? Kalau tadi kan kita cari misalnya yang nama pegawai apa, terus dia misalnya city-nya apa gitu Pak, itu bisa dikombinasikan dengan logik-logik seperti numerik gitu Pak? Bisa Pak. Jadi tadi kalau di bagian sini tuh ada ya yang between kalau nggak salah. Between udah saya hapus. Jadi between itu bisa diganti. Tadi juga ada salah satu tugas mandiri untuk nyobain sih. Ini between tugas mandiri ini. Ini ubah operator between dengan and. Nanti gunakan operator pembanding kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan gitu. Bisa. Ini dicobain aja. Nanti di antara yang between itu. Oke, kurang juga bisa. Nanti bisa juga Pak. Baik Pak, makasih Pak. Oke.
Ada chat lagi. Ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, ini ada yang raising hand ini. Silakan, Gerald. Izin bertanya sekali lagi ya, Pak Rezi dan Pak Norma ya. Kalau Ya. untuk CTE itu beda nggak sih Pak dengan derived table Pak? Apakah dia memiliki fungsi yang berbeda ya Pak? CTE. Common Table Expression Pak. Itu ya. Iya Pak. Saya kurang tahu ya itu istilahnya. Oke. Expression ya? Iya benar Pak. Oke, ini sebenarnya banyak. Oh iya, ini sama kan dengan derived table. Oh berarti sama aja Pak ya? Iya, ini selera aja sih, bisa pakai with. Kalau saya sukanya pakai with. Kalau ada yang model ini select star from employee ini dimasukin ke engineers, ini dibuang jadi bikin kurung gitu, dimasukin ke situ bisa juga. Cuma kalau pakai with ini lebih rapi sih. Ini termasuk fitur baru dari SQL juga yang with ini. Ya cukup lama sebenarnya, tapi dia nggak ada yang with kayak gini. Oke, baik. Jadi bisa query yang panjang banget. Jadi aku bikin misalnya 1000 baris itu, kalau pakai yang dimasukin ke sini painful. Oke, baik Pak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lain, silakan. Mungkin dari Pak Arga, Pak Arthur, atau Pak Agung. Oh, ada Mas Ridan. Ya Pak, Pak Rezi izin bertanya. Saya sebenarnya mau tahu Pak, misalkan pakai query ini kan bisa, datanya kan besar banget jumlahnya. Berarti kalau jumlah datanya besar, nanti kita pakai query itu bisa data processing-nya bisa, waktunya bisa cukup lama gitu. Mungkin. Nah, gimana, apa sih sebenarnya bisa membuat data processing query ini bisa jadi lama? Bisa lama atau kenapa? Yang supaya bikin data processing-nya itu bisa lebih cepat, kira-kira ada saran atau tipsnya ya? Itu aja mungkin. Ada banget. Jadi itu sudah ranah teknis ya. Biasanya nanya ke data engineer atau data scientist. Nah, itu ada buku. Itu emang untuk big data ini banyak algoritma yang dipakai dan best practice yang untuk nge-handle seperti ini. Salah satu contoh gampang itu indexing. Nah, apa itu indexing? Gampangnya gini, misalnya aku buka customers ya, misalnya Mas ini mau nyari nih ada namanya kontak first name namanya Karen gitu. Apakah misalnya kita pakai where clause tadi nyari nih siapa, jadi aku mau satu row ini yang namanya itu first name Karen gitu kan, ini nyari kan ya dari atas sampai bawah gitu, bener nggak kalau pakai where clause? Kalau where clause secara biasa aja, tapi kita ada namanya indexing. Indexing itu menjadikan kontak first name itu sebagai indeks, sebagai kunci. Itu dilakukan secara engineeringnya. Jadi dari awalnya itu ketika pembuatan tabel itu kontak first name ini dibuat sebagai primary key, bisa second, kan tadi kan ada primary key biasanya as usual. Terus ada secondary primary key, itu tergantung fitur dari MySQL itu accommodate kayaknya. Itu bisa nanti mencari namanya Karen gitu. Karen kalau misalnya dianggap lemari itu kita mau nyari tas gitu, ada locker gitu. Satu-satu kan bakal capek gitu. Tapi ketika kita udah tahu di depan pintunya itu ditulisin satu nama, jadi ini punyanya Mbak Farah misalnya, punyanya Mas, punyanya Pak
Rezi itu semuanya lokernya ditaruh nama-nama semua. Kan aku nggak, saya sebagai misalnya Dani gitu, Dani saya mau nyari lokerku kan tinggal buka aja yang ada nama saya, nggak usah nyari semua. Nah itu fungsi indexing seperti itu salah satunya itu. Yang kedua ada partition. Partition itu berdasarkan tanggal gitu, berdasarkan kalau Google BigQuery itu kita bisa bikin BigQuery itu SQL juga ya, bisa bikin partisi berdasarkan tanggal. Kita udah ngumpulin data nih dari tahun-tahun berapa gitu, datanya gede banget, terabyte segitu. Ketika kita butuh data cuma dalam ranah 1 tahun, itu udah tabel-tabelnya udah dipartisi sendiri. Kita ketika select partition gitu, dia bakal ngambil data yang kecil aja, jadi nggak usah search dari atas sampai bawah semuanya. Itu ada partition, dan juga ada, pokoknya banyak sekali sih. Nah tugas kita sebagai analis ya, kalau analis itu yang penting kita tahu pertanyaannya apa, sintaks, walaupun sintaks berat, nanti pasti kalau di organisasi itu ada engineer yang mungkin jago di bagian itu, yang lebih ke teknis, kita bisa tanya mereka gitu. Ya seperti data engineer barusan atau data scientist biasanya banyak yang udah bisa juga kayak gitu. Bisa apakah menjawab pertanyaannya? Ya Pak, menjawab, terima kasih. Tapi mau nanya lagi Pak, kalau misalkan yang hubungannya sama kayak join segala macam gimana Pak? Apakah itu juga bisa berlaku juga Pak? Ini tadi indexing sama apa tadi satunya lagi? Ya indexing sama satunya lagi itu apa bisa partisi ya? Berlaku juga misalkan kita join beberapa table yang emang udah besar gitu. Bisa banget. Dan juga tadi aku sempat yang dasar itu ketika nampilin customer ini juga kolomnya diketik, jangan semuanya, jangan pakai star. Itu juga best practice juga supaya nggak manggil semuanya, karena star itu kita sambil nyari kolom gitu loh. Kalau di dalamnya, kalau misal kita udah tentuin nama gitu kan, nama kolomnya itu lebih cepat. Kalau left join, kalau join itu iya sih, kayak tadi sih yang biasanya kalau pengalaman saya partisi itu. Kalau yang indexing tadi lebih ke ranah data scientist yang automation. Jadi ketika handling sama yang data customer gitu kan, ketika mau nyari username, password itu masa kan nggak bisa ngambil semuanya, jadi udah di langsung ke situ aja gitu. Itu masuknya engineer. Kalau teman-teman analis sih nggak itu banget sih, yang penting partisi biasanya itu. Oke, itu aja sih. Ya, makasih Pak Norman jawabannya. Ya, mungkin ada lagi. Jika ada pertanyaan lain, saya silakan. Silakan Mbak Arum. Makasih Pak Rezi. Pak Norman, saya mau tanya yang basic nih. Kalau di R, biasanya kan kita import data tuh dari Excel ya. Tadi kan kita masukin Notepad. Saya dari tadi nyari-nyari nih kalau import Excel, sedangkan kalau di kantor saya kan data tuh biasanya dari Excel nih. Itu apakah di SQL ini nggak bisa, atau ada cara lainnya untuk mengimport data dari Excel itu? Oke, untuk import itu biasanya ada library sendiri sih. Kalau R itu ada apa ya? Oh, aku udah lama nggak pakai R sih. Biasanya ada library sendiri gitu. Dia yang penting mbaknya tahu itu servernya mbak itu misalnya dari ini kan localhost ya, yang localhost portnya berapa, username, password itu tahu gitu. Yang penting itu tahu, terus biasanya ada library-nya sendiri di R atau di Python. Nanti dimasukin kredensial itu, bisa connect nanti. Nanti yang diimport bisa diolah lebih lanjut, bisa kayak gitu. Sorry Pak, berarti data kita harus dalam bentuk itu tadi kan saya lihat udah langsung di ini nih yang di WordPad kan dia udah di dalam bentuk tulisan ya, bukan bentuk tabel atau apa. Itu maksud saya yang di awalnya itu loh Pak. Apa sedangkan kalau saya ini biasanya di kantor ya datanya udah dalam bentuk Excel kayak gitu.
apa memang nggak cocok nih kalau kita punya data dari Excel terus kita otak-atik di SQL ini? Oke. Kalau Excel itu masukin ke SQL tuh kayaknya di klien, kalau Beekeeper ini yang klien ini terlalu dia simple ya. Aku cari ada yang lebih advance lagi. Dia bisa import CSV kalau nggak salah. Jadi CSV itu semacam Excel tapi dia comma separate gitu. Kalau dibuka lewat Excel bisa. Itu lebih ke teknis banget sih. Tapi bisa. Itu caranya banyak. Biasanya cari ada software lainnya seperti Beekeeper. Kalau dulu pakai apa ya? Beaver. Ini Beaver lebih canggih tapi agak bingungin, makanya saya lebih fokus ke ini Beekeeper-nya, walaupun ya dia agak sempat harus di close dulu ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini lancar-lancar aja sih so far saya pakai ini. Nah, di Beaver kayaknya bisa masukin Excel gitu kalau nggak salah. Itu. Kalau saya nambahin, mungkin itu karena tugas data engineering Mbak Arin ya. Karena kan seharusnya kita nggak perlu input data itu. Kalau kita data mentah ya langsung analisis aja gunakan R atau Python gitu. Tapi kan ini karena data kita ada di suatu platform, tadi server perusahaan atau apa. Nah kita ngambilnya itu dari sini gitu. Makanya kalau nanti diinput ke R di sini kan ada JSON. Nanti bisa digunakan di situ, atau nanti kalau memang nggak bisa, lebih mudah tadi karena udah ajar sama Mas Dani, diimportkan pakai Excel. Itu juga cara yang paling mudah lagi, diimportkan nanti ke data analisis gitu. Jadi itu sih dari hilir ke hulurnya kalau untuk olah data. Gitu Mbak Arin. Oke, baik. Berarti memang ada processing engineering-nya tadi ya, data engineering itu ya Pak? Iya. Engineering bukan tugasnya kita. Terima kasih Mbak Arin. Silakan Mas Renaldi. Oh, kalau file dari Excel langsung input ke R-nya aja. Oh ya benar. Kalau mau diolah di R, gitu. Gitu ya. Excel langsung import ke R bisa langsung. Iya bisa kok. Kalau saya sih sebenarnya malas kalau langsung download dari sini. Biasanya saya ambil hostnya, saya copy di satu link query di R. Jadi bisa langsung panggil di situ. Jadi nggak usah diimport juga nggak masalah. Kita bisa ngambil dari linknya itu. Kan banyak cara ya untuk import data di R. Nggak harus dari Notepad, nggak harus dari Excel, bisa dari link host atau dari servernya gitu. Gitu paling. Ada pertanyaan lain silakan. Mungkin 15 menit lagi ya. Pak Agung mungkin, Pak Ator, mungkin ada tambahan dari dosen lain. Saya silakan Pak. Cukup Pak, dari saya Pak. Cukup ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Untuk teman-teman mahasiswa? Tidak ada? Kayak ada lagi nggak? Oh ada, silakan Mas Aditya. Ya, Pak. Oh, bertanya Pak. Kalau ketemu data yang nul itu bagaimana Pak ya? Mengatasinya kalau di MySQL ya? Oke. Nul itu sebenarnya karena kolomnya kosong aja sih. Jadi misalnya dia nggak punya nama belakang, misalnya kontak last name-nya kosong gitu. Kita mau apakan dengan itu gitu? Apakah mau dihilangin? Tapi jangan kalau cuma nama doang. Gitu. Kita bisa replace pakai string apa gitu. Bisa seperti itu sih. Misalnya address line gua kan ini address line gitu. Satu ini kosong gitu. Maka dia nol. Nah, tergantung secara bisnisnya apakah dia diperlukan. Kalau diperlukan kita row itu untuk tidak dibuang ya. Berarti kita harus proses gitu. Ada proses namanya imputation ya. Dia mau di replace sebagai string atau dibuang itu bisa dilakuin. Oke. Ya Pak, terima kasih. Oke, ini Mbak Farah nih
apakah kami boleh pelajari lebih lanjut PPT? Nanti akan saya bagikan sih. PPT, GitHub link sama Excel-nya yang tadi nanti saya bagikan. Nah, mungkin lewat ke Pak Rezi ya. Oh iya Mas, siap. Nanti filenya sama tautan untuk videonya nanti saya kasih tahu ya. Nanti saya kasih tahu ke grup dosen, nanti dosen Anda yang akan sampaikan ke grup Anda masing-masing. Oke. Apakah cukup? Oke, Mbak. Masih ada Mbak Diana. Oke, monggo silakan. Iya Pak, izin bertanya, itu kan kalau yang di file yang dikasih sama Pak Rezi itu kan hostnya pakai localhost sama portnya itu 3306, itu harus selalu pakai itu atau disesuaikan sama apa ya Pak ya? Oke, itu kenapa localhost? Karena saya install servernya di lokal, Mbak. Oke, terus kenapa 3306 itu default SQL 3306. Kalau mau diganti boleh, tapi ketika setting server aja. Username password kan tadi yang setting Mbak. Nah, secara praktis di perusahaan mereka punya server sendiri. Nah, ntar mau misalnya apa.com itu jadi host bisa. Host itu biasanya URL gitu sih. Terus ada portnya, tetap port biasanya 3306 atau mau diganti nggak masalah. Oh, berarti disesuaikan gitu ya Pak ya? Iya, disesuaikan. Oke. Terima kasih Pak. Itu cuma identitas aja sih, kayak gitu. Kalau localhost itu di lokal, di komputer PC sendiri. Oke, ada lagi. Nggak ada? Mungkin? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih Mas Dani sudah mampir di MM. Jadi kami belajar banyak di sini, terutama untuk hands-on tadi sangat membantu untuk teman-teman yang lain memahami lagi bagaimana untuk manajemen data. Karena dari termin 1 termin 2, mereka sudah belajar dasar dari data mining sama text mining. Jadi kuliah untuk data analytics terakhir ini lebih ke manajemen data. Bagaimana ketika ada data yang sangat banyak, nanti Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda gitu. Anda analisiskan gitu. Sekian dari saya hari ini. Kalau ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rezi. Terima kasih Pak Rezi. Terima kasih Pak Rezi dan Pak Dani.